Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. Nah, oke, balik lagi bareng Denny di sini yang pastinya juga ada partner kita. Nah, ada Kang Hendar. Padahal baru bertiga ya. Udah tiga ya. udah 3 episode kita di podcast Riau 46 kali ini. Yes. Wah, berapa ribu orang di sini yang nonton ya. Dan yang pastinya juga di sini kita ngobrolin tentang olahraga. Tentang olahraga dan juga yang paling bisa dibilang ini bisa entah itu lifestyle, gaya hidup sehat ataukah ikut-ikutan tren. Ya kan bisa jadi kan gitu. Benar. Nah, kalau Kang kalau Kang Hendar sendiri nih mungkin olahraganya apa nih? Saya kebetulan juga lari sih. Oke. Bukan lari dari kenyataan. Lari dari kejaran mertua. Biasanya kalau misalkan lari itu kan tergantung dengan mood ya. Tapi kalau saya masih tergantung dengan waktunya. Oke. Nggak waktunya betul. Oke. Karena itu yang sangat susah untuk kita menyesuaikan. Oke. Kadang-kala ketika misalkan kita punya waktu gitu ya seperti itu, tapi body kita tidak mendukung gitu, misalkan seperti itu. Jadi match-nya itu banyak banget sih. Tapi emang satu titiknya itu harus dipaksain. Gitu. Kalau saya sendiri sih ya kalau olahraga 5 menit olahraga makan. Oh iya, sisanya makan. Emang gitu kan? Biasanya kayak gitu kan? Karena ini olahraga untuk makan enak mungkin ya. Oh iya. Dan nah ini ada narasumber kita yang pastinya yang sering olahraga juga, olahraga yang paling tren sekarang yang kalau di sosmed sering banget dengan dibilang pamer apa sih? Pelari culture mungkin ya. Ini sosmed tuh sekarang ya. Sosmed sekarang tuh banyak sekali berseliweran foto-foto yaitu dengan lari dengan gitu. Gitu kan? Suka gitu. Kalau enggak gimana gitu dengan dan pastinya banyak kostum-kostumnya yang aneh-aneh. Ya, betul. Nah, di sini ada Kang Diki ya. Diki Muhammad Nur dari komunitas lari DKRC Bandung. Nah, DKRC Bandung. Ya, udah berapa lama kan berlari? Kalau lari sih aku dari 2018 akhir ya. Oke. Sampai sekarang. Itu berawal dari patah hati tuh. Seriusan nih? Seriusan karena gitu? Bisa kayak gitu ya? Olahraga itu kan stress release lah ya. Stress release. Berarti bener ya lari dari kenyataan itu betul, betul. Awalnya gitu ya. Awalnya gitu. Jadi semua tuh karena terpaksa dulu nih, karena ada trigger tuh, terbiasa jadi ketagihan. Larinya berapa kilo waktu kemarin? Kemarin maksudnya tuh pas di awal-awal itu. Awal-awal mah masih 5 kilo dulu. Kalau misalkan awal-awal sih ya kurang dari 5 kilo naik. Ya kali ya kalau misalkan pas lari kayak gitu karena terus gitu sambil nangis. Gitu juga. Tapi kalau ngomongin tentang lari sendiri nih biasanya kan suka nih buat pemula lah ya ataupun yang generasi mageran lah biasanya kan yang muda-muda yang mager apalagi yang sibuk dengan rutinitas kerja udah pusing pengen lari awal mula untuk untuk kita memulai lari itu yang bagusnya gimana sih? Semua tuh sebenarnya ya kalau misalkan untuk mulai lari niat aja dulu gitu kan. Semua berasal dari niat karena yang paling susah, yang paling berat itu adalah starter awalnya. Mulai dari bangun gitu kan, bangun niat gitu kan. Niat doang tapi kan nggak dilakuin agak susah juga. Cara gampang gitu ya untuk membangun motivasi untuk lari itu ya cari temen gitu kan ya. Kalau misalkan kita bilang sih running buddy. Jadi running buddy itu nggak cuman buat ya support kita, tapi sebagai tolak ukur kita lah ya. Dia udah sampai mana, kita udah sampai mana gitu. Jadi kita bisa ngejar progresnya mereka gitu. Tapi bukannya untuk ngebandingin kalau begitu ya? Karena butuh pembanding lah ya kalau awal-awal. Butuh. Jadi sebagai motivasi kita dari di awal. Tapi kalau untuk yang awal-awal nih jaraknya berapa kilo? Ada 5 kilo gitu kan. Kalau lari itu ya, kalau misalkan jarak standar yang sering dipertandingkan itu ada di 5 kilo,
10 kilo ada half marathon itu 21 sama maraton itu 42 kilo. Oke. Nah, itu kan yang di event ya. Tapi kalau misalkan kita lari yang seperti biasa, yang misalkan biasa, seperti itu kan itu latihannya berapa kilo tuh standarnya? Itu kalau latihan standar itu ada menu latihannya kalau misalkan udah bilangnya ke coaching gitu ya. Nah, kita tuh kalau misalkan yang awal-awal ya mulai dulu lah dari jogging dulu sebelum lari. Nah, hitung tuh progres dari awal, mungkin dari awal-awal 1 kilo dulu, 2 kilo naik 2 kilo, ke 3 kilo, baru ke 5 kilo. Nah, udah ke 5 kilo barulah naik lagi gitu aja bertahap gitu. Tapi biasanya kan kalau yang awal-awal mula tuh suka pusing ya. Awalnya ya benar. Awal itu gimana tuh? Nah, itu tuh sebenarnya tergantung dari gaya hidup awalnya gimana ya. Soalnya kita kurang tidur pun itu ngaruh banget ke heart rate atau ke detak jantung kan. Kalau misalkan kecapean tuh pasti kita deg gitu, lebih kencang gitu ya. Jadi make sure kalau misalkan emang besoknya mau olahraga atau paginya mau olahraga, tidur yang cukup, minum yang cukup. Karena kan kalau kurang minum tuh, kita kan ada namanya hidrasi itu kan ya. Jadi ya karena kan anjuran dari dokter pun untuk minum itu minimal berapa? 2 liter. 2 liter. Nah, itu tuh benar-benar satu hari itu harus terpenuhi itu. Karena kan kalau kita keringetan, itu yang keluar kan cairan tubuh kan. Di tubuh kita kan sampai 70%-nya kalau nggak salah ya. 70% itu adalah cairan tubuh ya. Kalau misalkan keluar berarti kita harus ada penggantinya. Itu dia yang bikin pusing dan yang akan berfatal gitu ya nantinya tuh sampai ke heat stroke, gitu, sampai mimisan kayak gitu. Tapi saya juga pernah sih ngalamin kalau misalkan kita kurang tidur ya, selesai kurang tidur terus besoknya itu larinya itu nggak enak. Ya, benar kan? Larinya nggak enak terus kemudian juga ada semacam oleng tuh. Ya, kan takutnya itu blackout ya kan seperti itu. Betul. Kalau udah blackout itu bahaya itu seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai lah. Jadi benar kita tuh harus mengerti sama tubuh sendiri. Betul. Jangan sampai memaksakan. Nanti tuh ada yang namanya overtraining. Nah, itu tuh bahayanya tuh sampai ke cedera, sampai ke blank kayak tadi, heat stroke, heart attack. Tapi kalau untuk pemula nih Ki, untuk pemula bagusnya untuk ngukurnya itu ke durasi, kan ada yang durasi, ada yang jarak. Kalau misalkan di lapangan itu ada yang putaran misalkan, itu bagusnya nih yang mana tuh untuk pemula nih gitu. Kalau ini aku aja dulu ya. Mungkin dari kalau aku pas dulu gitu mengawali dari lari itu dari jarak kalau aku. Kalau dulu aku mulai kan di Jakarta tuh dulu. Satu putaran GBK itu 1 kilometer. Jadi 1 kilo dulu nih. 1 kilo berhenti minum dulu. Jadi berhenti pun nggak lama-lama karena kan suhu tubuh atau heart rate kita tuh kan ada minimum heart rate tuh ya kalau misalkan mau lari gitu kan. Jadi biar nggak dingin lagi gitu. Betul. Kan udah pemanasan kita, udah enak tuh lari. Jangan kelamaan duduknya gitu atau nggak duduk sih kalau aku jadi jalan. mondar-mandir lah berarti gitu sambil minum gitu biar jadi heart rate-nya masih terjaga gitu. Udah gitu istirahat lah ya. Muter lagi gitu. Hari ini misalkan 3 kilo atau 3 putaran. Besoknya nambah lagi 2 jadi 5 kilo. Terus aja gitu. Kalau aku sampai menemukan titik konstannya itu berapa gitu. Betul. Titik nyamannya dulu kita titik nyaman. Titik nyaman dulu gitu. Jadi kita kalau misalkan emang nggak kuat, kita motivasi diri sendiri lah gitu. Jadi kalau aku tuh sebisa mungkin kalau dulu tuh 1 putaran kita nggak berhenti. Dari kan kita tuh ada water station atau titik istirahat kita. Misalkan di titik A gitu. Muter aja 1 kilo. Itu tuh usahakan kita nggak berhenti di tengah jalan gitu. Kalau misalkan nggak capek ya jogging. Nggak lari tapi jogging. Kalau nggak jogging ya udah jalan gitu. Gitu. Sampai titik akhir istirahat muter lagi. Bukannya itu dipaksain kalau misalkan kayak gitu. Kalau misalkan ini 1 kilo saya misalkan baru nyampe 800 misalkan. Harus dipaksain sih sebenarnya. Karena kan tapi tetap dengan kapasitas kita. Betul. Gitu. Kan sebenarnya capek itu berawal dari sugesti ya. Gitu. Sebenarnya break your limit tuh bener. Bener banget itu kan. Kalau misalkan kita udah belum sampai muntah-muntah mah ya udahlah itu masih yang muntah-muntah lah ya. Bahkan kalau misalkan latihan kalau latihan tuh ada namanya latihan interval. Latihan interval itu 100% effort kita harus dikeluarin gitu. Lari itu bener-bener sekencang-kencangnya itu wajar banget sampai kayak kelayangan sampai kayak bukan muntah tapi kayak keluar
Ya cairan lah gitu, kayak muntah lah gitu. Itu malah apa, hit the wall namanya ya, aku lupa namanya gitu. Tapi berarti harus ada teman kali ya kalau kayak bener-bener gitu ya. Ya. Harus kalau misalkan emang yang udah interval, yang full effort itu harus ada yang dampingin sih, sama coach atau apa. Tapi kalau awal-awal mah running body lah gitu ya, teman-teman yang emang udah biasa lari, hayu temenin saya gitu ya, buat saya memulai lari gitu. Kesalahan pemula nih yang baru mulai, biasanya kesalahannya apa nih yang bisa sampai cedera malah segala macem lah? Itu tadi ya, begadang. Ya kurang tidur ya, gitu ya. Kurang tidur gitu ya, bisa kayak saya dulu awal-awal gitu kan, emang salah gitu ya. Mulai dari patah hati gitu ya. Mulai serius ceritanya? Serius, tapi beneran serius gitu ya. Bener-bener dari dulu mah putus cinta lah ya, putus jangka bogoh dulu teh. Nyari sesuatu yang bisa ngabamberangkeun otak gitu lah ya, biar nggak ngenes mulu gitu ya. Ngenes gitu kan kalau putus hati gitu, pikiran gitu ya. Bener. Nah, kan kantor saya itu deket lah ke GBK lah ya, di Sarinah gitu. Deket ke fasilitas olahraga gitu ya. Kenapa nggak kesana aja gitu, biar nggak ke yang lain-lain. Carilah influencer yang suka nge-share di sana. Lari dulu sendiri, ternyata tulang kering saya suka sakit. Yang sekarang tuh kalau misalnya orang-orang udah ngerti itu namanya shin splint. Jadi cara kita berlari itu beda dengan orang-orang yang emang seharusnya gitu. Seperti apa? Dari milih sepatu juga sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh. Ya gimana sih sepatunya harus yang bener sih? Kan kok ada yang soalnya gede ya. Ada yang soalnya gede, ada yang tergantung nyaman sih. Tergantung nyamannya ya. Cuman kan kalau dulu karena nggak ngerti pakai sepatu yang ada aja di rumah, sneakers atau apa gitu, yang bener-bener keras gitu. Masih ingat aku dulu tuh pakai Converse kalau salah. tidak terlalu. Tapi sebelumnya itu yang tadi itu ada sakit tulang kering gitu ya. Itu tapi sebelumnya itu nggak mengalami. Nggak pernah mengalami. Pada saat lari, setelah lari itu mengalami gitu. Iya, karena emang nggak bener aja gitu. Gitu. Udah gitu kan cari temen lah ya, karena aku orangnya agak tertutup gitu orangnya. Ya berani-beraniin aja gitu yang nge-DM yang dulu tuh influencer lari, namanya Ragatara tuh. Kalau misalkan orang-orang lama pasti kenal, pasti tahu gitu ya. WhatsApp nih, Kang mau ikut komunitas di GBK gimana caranya? Ya datang aja. Baru tuh diikutin komunitas satu gitu ya. Diajarin cara lari. Ternyata lari itu nggak cuma lari, ternyata ada tekniknya. Ada teknik lari namanya tuh ABC drill untuk running drillnya atau buat memperbaiki cara berlari kita gitu. Tapi kalau di daerah satu dengan di daerah lain untuk lifestyle-nya ya, untuk gaya larinya gitu ya, seperti itu atau culture-nya itu masing-masing daerah punya karakteristik tersendiri atau gimana? Untuk apa nih? Untuk lari misalkan seperti itu gitu. Kalau cara berlari pasti sama kan ya. Karena kan itu emang udah standar ya. Kalau misalkan cara mereka bersosialisasi dengan satu yang lainnya pasti berbeda-beda kan, habitnya tiap kota pasti beda kan, betul. Beda dengan Jakarta dan Bandung misalnya gitu. Tapi nggak terlalu jauh sih, karena sekarang tuh patokannya orang-orang pelari culture itu yang dari Jakarta, dari ibu kota gitu kan. Yang sepatu plat karbon gitu kan, terus bener. bajunya yang garis miring gitu, atau yang lokal itu yang mana gitu ya. Terus flexing jadinya ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya flexing ya. Karena sekarang tuh lifestyle gitu, anak muda Gen Z ke millennials ke Gen Z itu ya, yang sekarang emang menguasai dunia ya. Itu sudah mulai bergeser dari mulai dulu itu pride mereka tuh dugem tengah malam gitu ya, pulang tengah malam gitu. Terus flexingnya tuh bill dari gaya malamnya gitu. Kalau sekarang itu flexingnya beda. Kalau dari dulu menenteng-nenteng tas Hermes gitu ya, tas-tas branded gitu. Sekarang mah jamnya harus sport watch gitu kan, terus pakai shocks gitu kan, pakai bone conduction, sepatu plat karbon gitu ya. Terus kalau liburan pun
harus ada apa namanya itu embel-embel race-nya. Oh. Tapi asik jadinya ya. Tapi asik iya, gitu. betul. Jadi sehat gitu. Betul. Jadi liburan. Jadi liburun. Sekarang mah bukan liburan liburun gitu. Iya, Oke. Jadi ada harus jadi run. Iya, liburan gitu. Jadi liburan ya berkedok race. Oke. Misalkan kayak kemarin kan ada Bali Marathon tuh. Iya, betul. Terus nextnya ada Borobudur Marathon tuh. Jadi terus yang nextnya ada Berlin Marathon yang kebaron yang world majornya gitu. Sekarang udah banyak lah ya gaya-gaya flexing terbaru kan gitu ya. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang banyak sekali sih event-event lari ya. Banyak Banget kan kalau dulu Sudah kan menjamur banget kalau sekarang. sebelumnya kan masa-masa pandemi itu sepeda semua ya kan, jalan santai, sekarang lari nih. Ya kalau dulu mah jalan santai paling banyak Iya, ya. banyak. Tapi kalau sekarang mah kan lari eventnya. Betul seperti itu. Sekarang jadi lebih trennya ke lari ya. Ke lari, betul. Sekarang itu lari tuh makin menjamur ya setelah pandemi. Karena dulu kan udah mulai lari tuh sebelum pandemi kan di 2018. Itu tuh emang sudah menjamur lah event-event lari. Aku aja dulu gitu 2018 sebulan full tiap minggunya bisa race. Sebulan full. Jadi seminggu sekali tuh ikutan event lari, race gitu keluar kota. Ya keluar kota walaupun Jakarta BSD kan di luar kota juga ya. Ke Cimahi juga luar biasa. Kayak gitu. Hampir setiap minggu tuh ada event. Nah, pandemi lah tuh. Bahkan aku udah masih inget banget tuh. Waktu dulu berarti pandemi pakai masker karena aku juga waktu itu seperti itu. Betul. Bahkan Enggak. Dulu banyak banget cerita pas zaman pandemi. Kita sampai lari di stopin sama Satpol PP. Bukannya Satpol PP yang marahin kita, malah kita yang marahin Satpol PP. Ya, sampai kayak gitu ya? Iya. Ya karena kan lari itu tapi kalau ya kembali lagi ke pemula ya seperti itu. Ketika dia mau lari, awal kali dia harus melakukan apa pada saat dia mau lari? Iya, itu tadi kan kalau tadi ya itu kan tidur sehat. Ya, oke. Cari running body. Oke. Sama satu lagi tuh catat progres. Gitu. Jadi hari ini misalkan kayak tadi aku bilang di GBK tuh 1 putaran 1 kilo. Nah, berarti misalkan gitu ya. Hari ini saya sudah menyelesaikan 3 kilo, which is itu 3 putaran lah ya. Jadi besok tuh harus nambah gitu. Mau karena kan di kaki atau di muscle kita itu, di otot itu kan ada memorinya sebenarnya. Kan ada namanya memori muscle gitu. Jadi biar bertahap gitu ya sampai mungkin bisa ke maraton atau half maraton gitu dulu gitu ya. Itu tuh harus bertahap juga latihannya gitu. Dari kalau pemanasan ringannya itu penting. Sangat penting. Gimana biasanya? Don't skip kayak gitu. Don't skip pemanasan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lari olahraga deh ya. Kalau nggak pemanasan pasti cepat cedera. Ibaratnya kayak gini, kita baru ngeluarin daging dari freezer. Kan kita tiba-tiba kalau pas kita patahin gitu ya, itu pasti otomatis langsung crack. Iya betul. Beda halnya dengan panasin awal-awal. Didiamin dulu ya. Diamin dulu suhu ruangan atau direbus dulu atau enggak direbus deh. Nah, kalau misalkan lari pemanasannya gimana? Yang sederhana. Yang sederhana ya kalau bahasa larinya gitu ya, mungkin dinamik dulu, statis dulu, baru ke dinamis gitu. Jadi kalau misalkan statis itu yang kayak peregangan, terus kalau misalnya dinamik yang kayak angkling, terus high knee dan sebagainya, kalau dari kecil, nah gitu tuh baru mulai ke lari. Kalau yang sekarang itu event lari itu selalu ada medali. Selalu. Mau menang mau kalah. Iya. Itu enggak udah menang. Kayak misalkan penghargaan diri deh. Betul. Kayak seperti itu. Udah nyampe finish gitu ya. Jadi race itu bukan cepet-cepet lari, tapi penghargaan untuk diri itu. Betul. Jadi berkedok self reward ya. Jadi benar-benar kayak karena kita lomba itu bukan lomba sama orang podium, tapi berlomba dengan diri sendiri. Ada namanya PB kan, personal best gitu. Jadi kita itu kalau aku ya lari atau ikut race itu bukan buat ikut cari podium, tapi nyari personal best saya. Betul. Semua
semua finisher atau penamat itu dapat medal gitu. Kecuali yang emang namanya DNF atau did not finish gitu, yang emang berhenti di tengah jalan itu enggak. Oke. Tapi seru ketika misalkan kita lari kemudian kita setelah finish itu masuk dapat medali karena kan ada ya itu tadi ya kebanggaan diri bahwa kita itu dari start masuk ke finish itu tembus gitu seperti itu gitu. Candu by the way. Betul. Candu. Jadi candu. Bisa. Bukan lagi. Saya itu awalnya coba-coba, dia kan kayak si Mawar itu awalnya coba-coba. Awalnya sih coba-coba. Ya, kesini kok asik gitu ya. Sini dari 2018 sampai sekarang medalsku tuh udah nggak kehitung Mas ya. Kan bahkan dulu tuh aku baru pindah dari Jakarta ke Bandung. Pas pindah itu ternyata medalku tuh udah 1 kardus. Tapi kalau misalkan kembali lagi ke waktu ya, bagusnya lari itu pagi, siang atau malam atau sore? Tergantung. Kalau yang paling bagus ya pagi ya. Cuman kan kita harus lihat waktunya kita juga. Betul. Ya kan better kita ya adalah gerak 1 hari gitu ya. Mau itu pagi, mau itu malam. Kan kalau misalkan para pekerja mungkinnya kalau pagi-pagi nggak bisa ya udah malam aja gitu. Cuman kan harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Oke. Nih, kalau buat Diki sendiri nih. Ini kan kalau tadi ngomongin tentang flexing dari baju branded, sepatu branded, pokoknya dari atas sampai bawah tuh pasti ada 2 digit bisa. Bisa 2 digit. Bisa jadi. Kan jadi mahal dong. Jadi orang olahraga jadi olahraga mahal dong gitu. Iya. Lari murah itu ya udah lari aja gitu kalau sendiri. Tapi kalau udah kenal lari yang bener-bener lari, apalagi udah masuk ke komunitas gitu ya, udah lihat orang nih culture banget gitu ya, udah lihat sosok gitu ya, pasti kita tergugah juga buat kesana. Tapi itu juga jadi motivasi kita. Pertama, motivasi kita buat olahraga lebih keras lah ya. Sama satu lagi motivasi kita buat cari duit lebih keras juga. Semakin lari lagi. Tapi gini, lari katanya untuk apa yang bisa melangsingkan tubuh itu apa? Ada lari, ada jalan katanya. Seperti itu. Kalau misalkan kita itu ya ada namanya MAF training atau ya lari nggak lari lah ya gitu. Jadi kalau buat kardio gitu, biasanya tuh kita tuh gimana ya, biar gampang diserap gitu sama orang-orang yang awam tuh. Kalau kita kan ada jam nih ya, ada jam itu kita ada heart rate maksimum kan setiap orang itu. Jadi tergantung umur sama tergantung umur lah ya. Nah itu tuh ada zona A, zona 1, 2, 3 sampai 5 gitu. Nah kalau misalkan buat burn fat itu biasanya aku lari di 1 sampai zona 3 gitu. Kayak gitu. Jadi jogging aja gitu, nggak sampai lari kencang gitu. Tapi bener nggak sih kalau dari olahraga ini bisa menjernihkan pikiran, stres hilang gitu? Udah coba belum Mas? Ini bisa. Udah coba belum Mas? Saya coba susah mau anggaplah ke Saparua lah ya yang dekat-dekat. Wah, tergoda dengan makanan. Sekarang gini aja, motivasiin dulu. Gua olahraga buat makan sehat. Gua olahraga buat makan enak. Gitu. Betul. Kalori yang masuk harus sama dengan kalori yang dibakar kan. Quotes nih dari aku nih. Ini yang benar-benar ditanamkan dari lama gitu untuk aku sendiri tuh. Lari itu nggak cuma menyehatkan, tapi lari itu belajar untuk disiplin. Karena kan awalnya kita ingin mentargetkan waktu, tapi jarak misalkan jarak 10 kilo ya udah 10 kilo harus diselesaikan minimal gitu ya. Terus belajar untuk mengenal diri sendiri gitu kan, karena kita tuh harus ya kenal dengan tubuh sendiri ya. Kalau misalkan nggak kuat jangan sampai maksain gitu. Kalau misalkan kita nggak sehat jangan maksain gitu. Terus belajar untuk percaya pada diri sendiri gitu kan ya. Jadi tadi kata aku bilang break your limit. Gitu. Jadi bener-bener jangan sampai di otak doang nih. Aduh udah capek tapi kaki udah masih kuat nih sebenarnya. Nggak sinkron aja. Cuma ya sugesti lah ya, mengalahkan dari sugesti itu sih dari aku. Itu Kang Hendar. Saya mau nyiapin juga deh, mau lari juga. Harus kayak gitu. Harus dong. Tapi tolong ya
kerja aja jangan dibaca. Saya mau lari. Ya padahal Kompas itu banyak banget tahu eventnya yang Oh iya dong. Iya dong. Borobudur Marathon kan Oh, Kompas iya. juga. Terus Bandung 10K. Iya, kemarin tuh. Keren. Jangan lupa juga setiap hari Selasa jam 1-an lah ya, jam 1 di live on air di Raka FM Bandung dan juga nanti ditayang juga di Kompas TV hari Jumat. hari Jumat jam 6 Jam pagi ya sambil olahraga. Nah, Oke, sambil jangan lupa dengerin. juga. Nah, jangan lupa juga cek aja di YouTube channelnya ya. Di Kompas TV Jabar dan juga di Raka FM Bandung. Oke, terima kasih ya Kang Niki ya. Sehat-sehat untuk kita semua. Oke. Harus sehat. Salam oke? olahraga. Salam olahraga. Pokoknya nanti ketemu lagi dengan episode yang lainnya lagi di podcast Riau 46 bareng Raka FM Bandung dan juga Kompas TV Jawa Barat. Oke, dari pamit. Sampai jumpa.